Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy. Konsultasi santai penyakit hilang seketika. Halo sobat sehat Dokter Santuy. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya mau klarifikasi berkaitan dengan saya yang jarang bikin video atau video saya yang katakanlah lama tidak upload. By the way, karena pertama saya sedang menyelesaikan buku panduan untuk kesembuhan, yang dimana buku ini bisa menjadi penunjang untuk kesembuhan para pasien katupan bocor. Yang kedua, ya memang di kesibukan kali ini aktivitas yang padat, banyak sekali pasien yang harus saya tangani dan saya layani ya. Jadi saya tidak sempat untuk memegang YouTube alias membuat konten seperti. Tapi insya Allah kalau saya sempat pasti saya sempatkan. Dan alhamdulillah kali ini saya sempat dan buku ini sudah saya distribusikan, sudah saya sematkan kepada beberapa pasien ya. Buat kalian yang mau silahkan ketik mau di kolom komentar, nanti saya bagikan secara gratis atau secara acak untuk beberapa pasien katup mani bocor. Masih dengan topik yang sama, yaitu tentang katup mani bocor ya. Di video ini saya tidak akan membahas yang lain-lain ya, kecuali yang berhubungan dengan penyakit kelamin gitu, khususnya yaitu katup mani bocor. Umumnya penyakit kelamin lainnya, ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan ya, supaya wawasan kalian lebih terbuka lagi. Siapa tahu kalian di sini masih bingung mengenai penyakit kalian yang kalian rasakan gitu. Sebenarnya saya itu katup mani bocor atau enggak, saya itu ejakulasi dini atau enggak, saya itu impoten atau enggak. Jadi ini sebenarnya masih jadi banyak pertanyaan. Bicara katup mani bocor, setiap orang memiliki berbagai gejala dan keluhan masing-masing. Tapi di sini ya, saya sebagai konsultan ya, sebagai yang sering menangani keluhan katup mani bocor, banyak seseorang yang katakanlah ngeluh kepada saya seperti ini. Dok, kenapa setiap habis BAB ya atau BAK ya, itu saya pasti ada keluar cairan ya, cairan bening. Itu apa? Terus saya sering mimpi basah ya, sering tiap hari mimpi basah. Itu kenapa ya dok? Nah itu jadi pertanyaan yang katakanlah membuat penasaran, saya ini ada apa, saya tuh kenapa kayak gitu. Nah itu semuanya disebabkan akibat katup mani bocor ya. Ingat, katup mani bocor. Intinya, ciri utama dari katup mani bocor adalah mudah keluar cairan dari alat kelamin. Maksudnya cairnya itu cairan bening, baik itu mani, madi ya atau sperma. Intinya kalau kalian mudah keluar baik dalam kondisi apapun, baik dari sedang tidur atau sedang setelah BAK gitu kan, atau setelah BAB, intinya mudah keluar sperma ya, baik ada rangsangan atau tidak, itu adalah katup mani bocor. Jadi jangan sampai ada lagi yang menanyakan kepada saya ya, ketika saya sudah jelaskan di video ini ya, kenapa saya mudah keluar mani madi gitu kan setelah BAK atau sering mimpi basah gitu. Itu kenapa ya? Karena katup mani bocor gitu. Nah, katup mani bocor ini disebabkan akibat infeksi atau iritasi di area kelamin. Karena apa? Yang pertama, yang paling utama yang sering anak remaja atau dewasa lakukan secara tidak sadar, dia sering melakukan PMO ya, atau kita kenal onani atau masturbasi lah, seperti itu. Itu yang sebenarnya yang kebanyakan orang penderita katup mani bocor ya. Terus yang kedua, itu sering menahan air kencing.
Ya, jadi mohon maaf, air kencing itu kan bakteri ya, bakteri mengendap karena kita tahan. Nah, di sini muncul infeksi. Sebenarnya itu sih tidak terlalu, karena bisa saja itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Tapi yang utama yang jelas, kalau kamu atau Anda para onani atau masturbasi, sudah saya pastikan Anda terkena kartu mandi bocor. Meskipun tidak kerasa sekarang gitu. Tapi tunggu ya, 1 tahun atau 1 bulan kalau cepat, atau lebih cepat lagi 1 minggu gitu, atau besoknya, itu pasti bisa terjadi, saya jamin ya, karena saya menangani pasien itu dengan riwayat-riwayat katakanlah yang dulunya memang kayak gitu. Kalau kamu sering, mohon maaf, mimpi basah, saya sering mimpi basah, nah itu sebenarnya akibat dari yaitu sering PMO itu. Jadi istilahnya sudah terbawa apa ya, kayak kehidupan lah seperti itu. Jadi istilahnya karena kalian, mohon maaf, sering melihat konten seperti itu yang akhirnya ke bawah mimpi, atau mungkin karena efek dari kartu mandi bocor itu mengganggu hormon testosteron ya, kesuburan pria, hormon pria ya, ingat ya. Jadi kartu mandi bocor itu bisa menyebabkan gangguan di hormonnya pria. Jadi kenapa sering mimpi basah ya, karena hormon kalian itu tidak stabil akibat penyakit kartu mandi bocor itu. Jadi saran saya ya, buat kalian yang katakanlah masih muda ya, masih remaja ya, sayangilah diri kalian lah ya. Ingat, penyesalan itu adanya di akhir ya. Penyesalan itu ya dirasanya kalau kalian ya sudah merasakan. Saya memperingatkan saja, saya wanti-wanti kepada kalian yang, mohon maaf nih, yang sering melakukan PMO ya, mulai di sekarang berhenti, karena efeknya ya memang cukup ngeri gitu. Ya tidak kerasa sekarang, tapi nantilah ada saatnya.